Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umurni waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulati latihadikni. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sob, ini ada WA di auto, saya jawab WA grup ya. SKD 43 bank atau RSC. Jadi SKD punya banyak WA group, ini salah satunya tuh SKD 43, namanya Pak Munawar. Nah, ini dia dapat surat dari surat SP3. Saya bacakan ya, dari bank siapa nih, BRO lah gitu loh namanya gitu. Terus di sini tulisnya akta perjanjian nomor berapa kredit, akta perjanjian kredit nomor berapa, restrak udah berapa kali, udah gitu menunjuk perjanjian kredit tersebut di atas, bla bla bla. Kami sampaikan bahwa berdasarkan ini asasi yang tidak ini dari BRO, ini kewajiban kredit saudara telah menunggak dengan rincian sebagai berikut. Lapornya 850 juta, baki debitnya 833, bunganya 12.425, bunga ditunda 146 juta, bunga ditunda 146 juta. Subhanallah. Pokok penaltinya 13 juta, jadinya bunga berjalan 12 juta tambah 146 juta tambah 13 juta, jadi totalnya 172 juta harus dibayar. Dan yakin orang ini nggak punya duit gitu untuk bayar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila saudara-saudari tidak memiliki kewajiban, maka selama tanggal 25 Agustus 2022 untuk selanjutnya BRO akan melakukan langkah-langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum via eksekusi atau penyelesaian hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara maklum, tanda tangan bla 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 ini. Nah, dia bingung kalau saya jawabin di WA group. Sekarang setiap ada pertanyaan, kalau memang ini saya akan jawab di YouTube aja ini, supaya bisa belajar bagi semuanya. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Surat ini mohon pengarahannya, terima kasih. Jadi ini gini loh, ini udah cukup telat ya. Jadi intinya ini SP3 baru melakukan itu, tapi sesuatu harus kita lakukan gitu. Ya untung Anda bisa bergabung dengan SKD, jadi tahu itu caranya gitu. Atau itu Anda lihat YouTube aja. Salah satunya ada lagi nih sob. Jadi surat ini, ketika surat seperti itu jangan dianggap enteng. Kalau nggak tahu ya nanya gitu. Kalau nggak ya berdoa, ya Allah berikan saya petunjuk gitu. Jadi kalau saya nggak tahu apa-apa, saya minta petunjuk. Bisa ketemu dengan YouTube saya, bisa gabung dengan SKDA, bla 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 gitu. Intinya gini, ketika Anda tidak tahu, ada dua pilihan. Jadi Anda harus bisa menyelesaikan sendiri gitu. Kalau mau diselesaikan ada tim RSC gitu, bayarnya nggak mahal. Tapi kalau Anda mau diselesaikan oleh Anda sendiri nggak apa-apa, karena memang saya lebih senang kalau Anda sendiri lebih suka lagi. Tapi syaratnya satu, Anda harus belajar gitu. Jadi kebanyakan orang maunya disuapin gitu. Kalau mau disuapin ya susah gitu sob. Pak gini nih, udah gitu nanya lagi. Orang tidak punya waktu gitu. Saya juga sama, saya ngasih arahan aja. Terus saya sudah ada formatnya untuk balasin negosiasi. Jadi alangkahnya adalah kembalikan ke negosiasi gitu. Yakinkan bahwa Anda ini mampu untuk menyelesaikan gitu, siap untuk menyelesaikan gitu. Kebanyakan orang ini mau menyelesaikan tapi tidak mau, harus siap. Saya ngomong pahit-pahitan ya, hutang itu harus dibayar, wajib gitu. Jadi ada beberapa komunitas yang memang memang dia kalau nggak, dia paling soal akidah aja yang dia tekan, tapi itu benar gitu. Karena kalau ada akidahnya benar, contoh hutang itu harus dibayar segala macam-macam, dan dia harus, kalau mau siap hilang silakan. Dan paling utama lagi, minta ke Allah gitu, bermunajat pada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, sehingga Anda bisa dilepaskan dari semua riba gitu. Dan Anda tobat habis bener-beneran. Jadi yang perbaiki tobatnya dulu segala macam-macam. Nah sekarang kalau teknisnya itu paling, kalau menurut saya paling 5-10% gitu. Saya bisa selesai masalah riba, salah satu saya selesai, meskipun paling berat, dari hutang 2,8 menjadi tinggal saya bayar cuma 1,3, 1,2an lah, karena di situ ada pajak dan lain, dia yang bayarin semua. Itu bukan karena saya hebat sob. Kenapa? Karena pertolongan Allah, petunjuk Allah. Dan saya merasa saya posisikan manusia yang paling bodoh gitu.
yang butuh petunjuk dari Allah. Dan alhamdulillah Allah ngasih petunjuk dan jalan yang benar-benar dipercepat gitu. Bahkan yang nyaliin pembeli lahan saya di tempat lain pun saya siap kehilangan villa saya gitu. Jadi kalau Anda tidak mau siap kehilangan, saya nggak mau kehilangan ini saya pakai rumah saya gini, susah sob. Jadi susahnya gimana? Akan sulit bagi Anda untuk menyelesaikan gitu. Karena harus ada solusinya. Solusinya apa? Apa Anda usahanya dari siap menyisihkan hutang untuk nyicil dapat duit, udah gitu siap untuk jual aset Anda atau jual aset lain yang tidak terkait gitu. Anda punya mobil, punya motor, siap jualin gitu. Loh kok gitu siap? Iya, tapi kenapa? Kalau saya contoh ya, saya ini villa saya kalau dijual normal itu 2,5 miliar gitu. Saya jual berapa kemarin? Cuma 1,3 sob. 1,3 gitu. Kalau pada posisi sekarang 2 miliar atau 1,8. Tapi kalau jual pada posisi itu kan susah sob. Nah, ketika bang nanya, Pak ini ada yang mau beli 1,3 gitu, tapi Pak masih hutang gitu. Saya nggak mau, tapi bilang nggak, sorry gitu. 2,8 saya di diskon tinggal 2 miliar, dan gitu saya dipaksa untuk masih berhutang gitu. Jadi ada 2 sertifikat, 1 ditahan, nggak mau, tapi bilang kalau Anda seperti itu ya udah selesai, tapi bilang nggak usah, saya jualin aja. Belum tentu kalau saya jual aset villa saya, uangnya saya bayarin untuk Anda gitu. Tak gitu itu. Akhirnya apa, dia mikir-mikir bla bla bla, diskusi, alot diskusinya segala macam. Tapi ternyata dipermudah juga diskusinya, nggak terlalu alot juga gitu. Ternyata oke, diiniin. Terus yang ketiga saya permintaan lagi. Oke deh Pak, bunga denda semua dihilangin, Bapak cuma nggak usah bayar. Saya bilang, tapi saya sebenarnya kalau saya ini jadi pun saya nggak bakal bisa bayar pajak, tapi bilang. Jadi pajak sama fee marketingnya lu yang bayar, bukan gua gitu. Wah, bingung lagi dia. Karena yang memutuskan direktur akhirnya apa? Diselesaikan. Karena saya minta pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang direkturnya itu dilembutkan hatinya. Ternyata apa? Meskipun dengan berat hati mereka diokekan. Karena mereka dibawa ke pengadilan pun saya cukup kuat data-datanya. Nah sekarang ini Anda ketika SP3, SP1, SP2, Anda harus siapkan bukti dan kalau bisa membuat bukti gitu. Membuat bukti. Loh kok belum membuat bukti? Nah itu caranya. Ini saya jelaskan agak panjang ya biar Anda paham ya. Apa itu membuat bukti? Jadi kalau ngajukan pengadilan kalau nggak ada alat bukti dan tidak ada 2 alat bukti dan juga saksi, ya percuma gitu loh. Terus tidak bisa menunjukkan bahwa Anda ini kooperatif, hakim akan berpikir wah Anda emang mau ngemplang gitu loh. Malah mungkin diperberat hukumannya buat kita gitu, dimenangkan sih ini ya. Terus yang kedua, pengadilan tuh bank itu udah biasa dengan pengadilan, berarti lebih kenal mereka daripada kita. Jadi kemungkinan menangnya kita akan sulit gitu, kecuali kalau kita bermunajat pada Allah gitu. Jadi kalau kita bermunajat pun kita minta pada Allah pun kita tetap usahanya harus maksimal, optimal sob. Caranya apa? Jadi ini lah, kemungkaran atau kebatilan yang dibungkus oleh kesempurnaan tata letak atau tata kerjanya itu bisa mengalahkan kebenaran yang berantakan loh, yang tidak ada ininya, tidak tertata dengan rapi gitu. Itu ada satu pepatah seperti itu. Jadi orang mungkar meskipun gimana kalau dia lebih rapi ininya, lebih tertata, lebih segala macam-macam, itu akan lebih menang daripada kita yang meskipun benar tapi berantakan gitu, tidak ada apa-apanya gitu. Jadi intinya apa? Harus siap sob. Jadi kayak apa yang sudah dilakukan ya udah, di samping Anda taubat dulu segala macam-macam, itu yang paling penting. Tobat, istighfar, perkuat ibadah, pasrah pada Allah, minta petunjuk gitu. Udah gitu jangan berbuat maksiat gitu. Terus yang paling utama apa? Balas suratnya dengan negosiasi gitu. Negosiasi syaratnya apa? Syaratnya kalau Anda mau melakukan balas suratnya, Anda kasih alternatif penyelesaian seperti apa gitu. Jadi penyelesaian seperti apa, bla bla bla. Contoh jual aset atau apapun, siap dijual. Ada buktinya juga dengan cara apa? Dengan cara rumah ini akan dijual. Nah itu buat bukti gitu. Jadi Anda tempelin pelang itu buktinya, fotoin buktinya segala macam. Berarti ada usaha. Bank itu ketika Anda melihat bahwa uangnya bakal hilang, pasti ditarik cepat-cepat dia. Pasti dia nggak mau dia seperti itu. Anda aja kalau seandainya Anda dihutangin orang terus orang itu tidak ada niat untuk bayar, pasti Anda kan melakukan hal-hal yang lain ya kan. Nah ini dia, kita harus menunjukkan bahwa kita siap melakukan hal-hal lainnya untuk melunasi hutang itu dan masuk akal gitu. Oke, jadi Anda mau siapin mau jual aset atau mau gimana silakan gitu. Terus yang paling utama lagi setelah ini selesai, Anda buatin surat negosiasi, bawa ke jalur negosiasi, yaitu apa? Buat SP1. Contoh SP1 ada di ribrasolution.com dulu. Anda lihatin ke sana. Tapi kalau Anda mau dibantu, di total dibuatin suratnya segala macam-macam ke tim RSC. Kayak gratis ya. Loh, kalau saya sih gratis tetap. Mereka kan bayar, makan mereka orang-orang untuk, kalau saya alhamdulillah berkecukupan harta gitu. Kecukupan harta, rezeki Allah dan memberikan kecukupan, dan saya memang dari dulu prinsipnya mintanya pada Allah. Jangankan gitu loh.
Saya loh sob ya, saya usaha aja, mintanya pada Allah. Makanya saya nggak ada sales di tempat saya. Heran kan? Saya orang tuh kalau datang ke tempat saya baru saya layani. Jadi saya bantu orang gitu. Karena saya udah hampir 15 tahun saya tidak mau minta kerjaan, nggak mau saya. Jadi makanya saya beli tempat yang lebih bagus di Sunset di bypass Ngurah Rai, jalan bagus. Jadi orang lihat, datanglah ke tempat saya. Baru saya layani kalau dia datang. Kalau saya nyari kerjaan, enggak. Saya mintanya pada Allah doang. Jadi ya itu dia. Tapi mereka admin saya SKDA kan butuh RSC, kan butuh makan gitu. Karena mereka profesional gitu. Dan mereka kemarin dibantu juga ke pengadilan, didaftarin, ditemani ke BPN, ditemani buatin blokir. Ya itu kan butuh makan gitu. Kencing aja makan masa mau gratisan semua gitu. Ya urusan Anda mampu itu urusan Anda gimana, bicarakannya dengan mereka. Saya nggak bisa intervensi untuk masalah harga. Tapi itu saya ngomong, cuman jangan memberatkan gitu. Sampai pengadilan, kalau Anda ke pengadilan itu butuh 50 sampai 200 juta loh. Di RSC itu paling berapa juta, nggak nyampe puluhan gitu. Jadi itu. Tapi kalau mau sendiri saya lebih suka juga. Jadi siapkan mental sampai ke pengadilan. Jadi kalau masuk RSC syaratnya itu harus tobat, harus tahu segala macam-macam, harus siap untuk mana yang mau di ini untuk pelunasannya, teknik pelunasannya. Yang paling utama lagi apa coba? Yang paling utama lagi adalah apa? Anda harus siap sampai pengadilan gitu. Jadi pengacara di sendiri supaya nggak mahal biayanya. Jadi buatin SP1 contohnya ada, yaitu minta apa? Minta payment history not outstanding. Intinya gini, kepada yang terhormat Bank BRO bla bla bla, sedangkan ini surat SP3 sudah kami terima dan kami paham segala macam-macam, dan saya siap untuk melakukan penyelesaian secepat-cepatnya gitu. Untuk itu kami membutuhkan data-data berupa satu payment history not outstanding gitu. Ya itu dia lakukan. Jadi udah itu lakukan baru gitu. Demikian ya saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.